Sultan Agung dari Mataram. Sultan Agung Hanyokrokusumo merupakan Raja Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 sampai dengan 1645. Nama aslinya adalah Raden Mas Jatmiko atau terkenal pula dengan sebutan Raden Mas Rangsang. Sultan Agung merupakan putra dari pasangan Prabu Hanyokrowati dan Ratu Mas Adidyah Banowati, yang merupakan Sultan kedua yang memimpin kerajaan Mataram. Sultan Agung naik tahta pada tahun 1613 dalam usia 20 tahun. Sultan Agung dikenal sebagai salah satu raja yang berhasil membawa kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaan pada tahun 1627, tepatnya setelah 14 tahun Sultan Agung memimpin kerajaan Mataram Islam. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, daerah pesisir seperti Surabaya dan Madura berhasil beliau taklukkan. Pada kurun waktu 1613 sampai dengan 1645, wilayah kekuasaan Mataram Islam meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Kehadiran Sultan Agung sebagai kuasa tertinggi membawa kerajaan Mataram Islam kepada peradaban kebudayaan pada tingkat yang lebih tinggi. Sultan Agung memiliki berbagai keahlian baik dalam bidang militer, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang menjadikan peradaban kerajaan Mataram pada tingkat yang lebih tinggi. Sultan Agung merupakan penguasa lokal pertama yang secara besar-besaran melakukan perlawanan kepada Belanda yang kala itu hadir lewat kongsi dagang VOC. Perlawanan Sultan Agung terhadap VOC di Batavia dilakukan pada tahun 1628 dan 1629. Perlawanan tersebut disebabkan karena Sultan Agung menyadari bahwa kehadiran VOC di Batavia dapat menyebabkan hegemoni kekuasaan Mataram Islam di Pulau Jawa. Kekuasaan Mataram Islam pada waktu itu meliputi hampir seluruh Jawa dari Pasuruan sampai dengan Cirebon. Sementara itu, VOC telah menguasai beberapa wilayah seperti di Batavia. Selain itu, kehadiran VOC akan menghambat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa yang dilakukan oleh Sultan Agung. Sultan Agung memiliki prinsip untuk tidak pernah bersedia berkompromi dengan VOC maupun penjajah lain. Namun, serangan Mataram Islam terhadap VOC yang berkedudukan di Batavia mengalami kegagalan disebabkan tentara VOC membakar lumbung persediaan makanan pasukan kerajaan Mataram Islam pada saat itu. Di samping dalam bidang politik dan militer, Sultan Agung juga mencurahkan perhatiannya pada bidang ekonomi dan kebudayaan. Apa yang dilakukan Sultan Agung antara lain adalah memindahkan penduduk Jawa Tengah ke Kerawang, Jawa Barat, di mana terdapat sawah dan ladang yang luas dan subur. Sultan Agung juga meneruskan pendahulunya untuk meletakkan dasar perkembangan Mataram Islam dengan memberikan pengajaran dan pendidikan kepada rakyat Mataram Islam, sehingga pada masa pemerintahannya menempatkan ulama dengan kedudukan terhormat yaitu sebagai pejabat anggota Dewan Parampara atau penasihat tinggi kerajaan. Di samping itu, dalam struktur pemerintahan kerajaan didirikan lembaga makalah agama Islam dan gelar Raja-Raja Mataram Islam meliputi Raja Pandito, yang artinya di samping sebagai penguasa, raja juga sebagai kepala pemerintahan dan kepala agama Islam. Selain itu, Sultan Agung juga berusaha menyesuaikan unsur-unsur kebudayaan Indonesia asli dengan Hindu dan Islam. Misalnya, grebek disesuaikan dengan hari raya Idul Fitri dan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang saat ini dikenal sebagai grebek puasa dan grebek maulid. Selain itu, Sultan Agung juga mengenalkan penanggalan Jawa Saka dan kitab filsafat sastra Hindia. Adapun keberhasilan Sultan Agung dalam bidang kebudayaan yaitu dapat mengubah perhitungan peredaran matahari ke perhitungan peredaran bulan, sehingga dianggap telah menuliskan tinta emas pada masa pemerintahannya. Berkat usaha yang dilakukan oleh Sultan Agung dalam memajukan agama dan kebudayaan Islam, ia memperoleh gelar Susuhunan atau Sunan, yang selama ini gelar tersebut biasa diberikan kepada wali. Di lingkungan Keraton Mataram Islam, Sultan Agung menetapkan pemakaian bahasa Bagongan yang harus dipakai oleh para bangsawan dan pejabat demi untuk menghilangkan kesenjangan satu sama lain. Kebijakan ini diharapkan dapat terciptanya rasa persatuan di antara penghuni istana
Menjelang tahun 1645, Sultan Agung merasa ajalnya sudah dekat. Kemudian dia membangun Astana Imogiri sebagai pusat pemakaman keluarga raja-raja Kesultanan Mataram yang dimulai dari dirinya. Sultan Agung juga menuliskan serat sastra Gending sebagai tuntunan hidup Trah Mataram. Sesuai dengan wasiatnya, Sultan Agung yang meninggal dunia tahun 1645 digantikan oleh putranya yang bernama Raden Sayyidin sebagai Raja Mataram. Demikian sedikit biografi dari sosok yang agung yang bernama Sultan Agung Hanyokrokusumo atau Sultan Agung dari Mataram. Terima kasih.